Kobobon ini pingin kolaborasi itu udah lama banget. Benar. Lama, ternyata tapi Kobobon tinggalnya di Bali. Seperti itu. Jadi saya dari awal sebagai pengusaha udah lihat ini benar-benar luar biasa potensinya. Baik potensi pahalanya, juga potensi bisa nyenengin banyak orangnya. Bahkan baginda Rasulullah itu sangat senang makan-makan. Bahkan Rasulullah itu orang lewat diajak makan. Sahabat diajak makan. Jadi ini benar-benar sunnah Nabi. Seperti itu. Tapi Rasulullah juga bilang segala sesuatu itu serahkan pada ahlinya, kalau tidak tunggu kehancuran. Itu Rasulullah yang bilang pasti ada kebenaran. Nah makanya karena saya nggak ahli dalam masak, sehingga saya menunggu waktu yang tepat lah untuk bisa kolaborasi. Dan tentunya di bulan suci ini Rasulullah itu lebih dermawan saat bulan suci Ramadan. Jadi pasti kita lebih panen pahala di saat bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah Allah permudah, ternyata Allah tunda dulu, jadi Allah kabulkan sekarang. Dan tapi apapun itu selama Kobobon selama ini ke Papua dan sebagainya, saya terus doain yang terbaik. Dan alhamdulillah hidayah, niatnya masak pulang-pulang mualaf. Niatnya masak bener, pulang-pulang mualaf. Kebetulan aku Ustadz Dery itu lama banget kenal. Jadi Sahabat. tahu banget orangnya dia. Ngejos Semangat, ngejos semangat. ya, orangnya ngejos. Bahkan dia tadi bilang titip, dia lagi di Sabah kan, di Malaysia. Tolong ya ke Bogor diajak ini, ajarkan Islam itu lembut, bahwa jangan terlalu keras, jangan terlalu menghakimi dan sebagainya. Gitu dia nasihatin juga sih. Siap. Itu sih Kak. Jadi hari ini alhamdulillah lancar dan luar biasa warga Condet, warga sekitar Jakarta dan Kobobon tadi saya tanya gimana kok tertib Kak? Alhamdulillah tertib dan Kobobonnya juga profesional banget, kru-krunya juga luar biasa. Tentunya mudah-mudahan diterima amal ibadah kita semua. Amin. Pak Bobon, kalau Untuk ini persiapan puasa sendiri, Pak Bobon. pertama kali buat buka puasa, Kak, ini masakan pertamanya atau gimana sih? Untuk berbuka saya sudah sering ya. Sudah sering, ini bukan pertama kalinya. Jadi mungkin sudah puluhan kali. Selama proses pemasakan ada kesulitan nggak sih? Karena kita sudah sering, sebenarnya tidak ada kendala dalam proses pemasakan. Cuma biasa faktor cuaca nggak bisa kita duga. Jadi tadi sempat hujan, kita sempat henti sebentar, tapi selebihnya nggak ada masalah. Kalau untuk hari ini masak berapa porsi dan berapa kilo gitu? Untuk hari ini kita disediakan ayam sama rekan-rekan pestor 150 kilo dan dipotong menjadi 10 dalam per ekornya, dapat hari ini 1.500 porsi. Sedangkan kita juga bikin takjil S2 yang harusnya cukup untuk 3.000 gelas. Untuk persiapannya sendiri Pak Bobon? Untuk persiapannya biasanya hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu kita sudah beli bumbu, kita sudah cari ayam dan lain-lain. Kalau untuk bumbunya opor ya, opor. Lebih lengkapnya bisa cek di Google. Yang paling penting tadi aku lihat Kobobon memastikan bahwa ini itu segar, itu sih penting. Siap. Ya, dan kita memang punya pen catering kan, jadinya ya kita pastikan juga ini segar, higienis dan layak untuk dikonsumsi. Pasti ini akan jadi agenda rutin untuk persiapan masak seperti ini pasti. Kalau saya dalam berteman paling utamakan itu etika ya. Jadi tentunya nanti pastinya kalau saya sih mau selalu kolaborasi atau ada lanjutan, tapi pun harus mencocokkan waktu dari Kobobon ya. Gitu. Jadi supaya siapapun yang kenal saya merasa nyaman. Jangan ada tekanan harus kolaborasi, harus ada agenda berikut dan sebagainya. Seperti itu sih. Pertama, tapi dari dulu aku udah pingin, udah pernah nelfon juga, nanya juga, tapi ya memang jodohnya baru sekarang. Alasan pertama, saya kan pengusaha ya, dimana pasti harus melihat suatu peluang, tapi dengan cara yang benar dan cara yang baik. Nah, jadi saya lihat ya masak-masak ini dari Kobobon dulu masak buaya, saya udah ikutin gitu ya di Thailand, semua dan sebagainya. Nah, akhirnya saya lihat Allah kasih hidayah nih pelan-pelan sampai akhirnya ketemulah masak besar ini. Di situ saya udah lihat bahwa ini akan jadi sesuatu yang besar. Jadi saya melihat peluang itu sebagai seorang pebisnis, makanya saya hubungi. Tapi ternyata beliau masih tinggal di Bali. Jadi kita agak ada kesulitan di jarak. Dan ternyata habis itu Kobobon memilih langsung ke Papua. Berarti untuk itu berarti Kobobon udah nggak akan ada masalah terhadap jarak, untuk Papua aja ditempuh, apalagi Jakarta. Dan kemarin alhamdulillah juga telepon bahwa akan mau stay di Jakarta. Gitu. Tapi gitu saya pribadi nggak mau. Dan ini pun masih saya serahkan tim untuk menghubungi secara langsung. Tapi insya Allah kedepannya Insya Allah. kita ini, karena kurban waktu itu pun Kobobon juga yang bantuin. Tapi kebetulan saya lagi melaksanakan ibadah umroh dan haji kalau nggak salah ke luar negeri. Pi, dari segi menunya sendiri berapa yang menentukan? Menunya karena spare waktu
tadi mungkin ayam, tim semuanya. Tapi nanti mau apapun kita serahkan ke Chef Bobo. Kalau menu-menu serahkan sama Chef Bobo. Tapi kalau dari segi keamanannya gimana? Sempat khawatir juga nggak sih takut kejadian yang sebelah ulang? Teman-teman wartawan kan tahu ya bahwa saya selama 30 hari full rutin ngadain di sini, dan timnya juga udah lengkap, jadi ya mudah-mudahan kondusif. Tapi saya tanya dulu ke Bobo Neko gimana, kondusif nggak? Kondusif, alhamdulillah. Tapi saya semalam udah brief ke seluruh jajaran dan sumber daya saya untuk benar-benar ditangani dengan baik, dan tidak boleh menghardik orang yang meminta-minta, tidak boleh menghina, tidak boleh berlaku tidak baik, dan tidak boleh lah pokoknya yang aneh-aneh. Alhamdulillah Allah permudah hari ini, dan doain juga Kobobon juga banyak acara, habis ini juga harus pergi ke acara berikutnya, semoga diperlancar, dipermudah. Amin. Pak Bobon kan ini dibilang jadi pencetus makan masak besar ya, akhirnya diikuti dan kemarin sempat viral dan bermasalah. Apa sih yang mau disampaikan ke masyarakat yang pengen buat konten kayak gini juga nggak untuk masak besar dan lain-lain agar tidak terjadi kegaduhan dan menyakiti banyak orang? Jadi kalau menurut saya sih, kalau namanya kita masak besar ini kan bersentuhan dengan masyarakat yang jumlahnya sangat banyak. Jadi utamakan etika tentunya dan adab, dan sekali lagi kita harap kalau misalnya teman-teman pengen meniru agenda masak besar seperti ini, kerjalah dengan hati. Jadi bukan sekedar konten, bukan sekedar tuang-tuangin daging lalu masak-masak. Karena sebenarnya kalau untuk masak besar ini memang kita sudah harus menyiapkan seharian waktu kita, capeknya kita, pikirannya kita, dan semuanya. Jadi saran saya sih kerja dengan hati. Oke, semuanya makasih ya.